ada ya macam-macam. Kalau saya modelnya punya tim yang nggak kelihatan, punya tim yang nggak kelihatan, jadi orangnya itu nggak kelihatan kalau kerja, mestinya tim kecil. Ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Mas Wali kita yang besok Oktober bakal dilantik sebagai Wapres, kok nek bicara masih semaune ya? Mbok mestinya tuh nek jika bicara tuh mulai hati-hati, nggak lagi asal bicara, terutama di acara formal atau acara resmi. Atau juga bila sedang berhadapan dengan siapa, ya butuh kehati-hatian. Jangan meremehkan meskipun pertanyaan itu diajukan oleh siswa SD. Nanti rotok belibet Mbak Yus. Nah ini waktu ada dialog dengan siswa sekolah dasar di Solo, ada seorang siswa yang bertanya, apa yang harus disiapkan untuk menjadi pemimpin cerdas, muda, bijak, dan disenangi warganya? Haha, bagus loh pertanyaannya. Lah kok dijawab koyo ngene iki. Kalau mau jadi pemimpin, nanti punya anak buah. Anak buahnya bekerja dengan baik. Tiap pemimpin punya model masing-masing. Lah kalau saya, model punya tim yang tidak kelihatan. Jadi orangnya nggak kelihatan kalau kerja. Yalah mas, yang nanya itu anak SD loh. Ampun lah ya, nanyanya juga jadi pemimpin cerdas dan bijak loh. Lah kok menjawabnya begitu? Apa maksudnya? Punya tim yang tidak kelihatan itu apa maksudnya? Cak SD mbok ajari koyo ngono. Mbak Yus takon ki Mas Wali ya toh. Tim kerja nggak kelihatan itu maksudnya bongso makhluk halus lembut atau tim yang bekerja disuruh bapakmu yang jadi presiden itu. Mereka kerjanya nggak kelihatan. Itu maksudnya saat kerja memenangkan pilpres, mereka tidak akan terlihat gitu. Ya toh? Kalau dialognya sama mahasiswa, it's okay lah nih jawabnya kayak gitu. Sebab itu mereka tahu arahnya kemana. Nah kan anak SD dibilang timnya nggak kelihatan jika kerja, pikirannya mereka tuh bisa aneh-aneh itu, bisa berimajinasi mereka gitu loh. Nah pas pulang yang ikut dialog sama cawapres terpilih itu bisa saja ngadu ke orang tua mereka. Malah bila ada yang nanya ke orang tua tentang apa agama Mas Wali, jangan salahkan mereka gitu loh. Asumsi anak SD, tim yang nggak kelihatan kan setan. Sementara bagi muslim kerjasama dengan setan kan dosa. Memangnya yang beginian mbok dijawab yang simple dan biasa aja. Politisi kok enggak empan papan menyesuaikan diri. Di mana dia bicara, siapa audiensnya gitu. Ya toh, ya dilihat-lihatlah gitu loh. Seorang pemimpin pas ketemu orang yang dipimpinnya mestinya paham bahasa-bahasa yang akan digunakan gitu loh. Pengetahuan mereka yang terbatas itu ya idealnya apa yang kita bicarakan ya seputar apa yang mungkin mereka pahami gitu loh. Nah malah ngoyo-woro kemana-mana. Makna lainnya ya sebagai orang kebanyakan model tim pemimpin yang nggak kelihatan ini kan ya malah berbahaya loh. Nanti kantor-kantor atau dinas atau instansi didatangi sekelompok orang ngaku-ngaku timnya Mas Wali gimana? Ayo. Iya kalau hanya datang, orang yang didatangi tinggal nyugui saja ya paling teh panas sama gorengan. Lah ini mintanya aneh-aneh ya toh. Entah minta dibookingkan kamar hotel, entah minta dijamu di restoran mewah. Entah minta dipinjamin mobil. Apalagi bila minta duit. Kan yang didatangi jadi bingung. Ditolak takut dimarahi sama Mas Gibran, dituruti kok ya pakai duitnya siapa nek kemauannya sampai kayak gitu itu. Lah apa dia tuh nggak nyimak kasusnya Pak SYL mentan itu ya? Apa ya dia kira nyimak? Kena anak buahnya dimintai duit atau bayarin apa saja loh. Mulai belikan skincare, bayar sunatan, renovasi rumah, belikan mobil, dan lain sebagainya gitu loh. Mbak Ayu sih ngerti seorang pemimpin ini pasti dibantu tim.
Hanya sebaiknya begitu terpilih tim itu diumumkan atau bekerja secara resmi gitu loh. Contohnya Pak Jokowi. Iya, contoh bapakmu itu loh Mas loh. Wong teman kuliahnya saja diminta untuk tidak bawa-bawa nama beliau loh. Nah, ditambah besok Oktober kan dilantik jadi wakil presiden. Gimana kalau ada teman SD, teman SMP, teman SMA, atau teman kuliah ngaku-ngaku tim wapres, minta macem-macem? Wah, lah ya kok jadi horor ya toh, horor banget nih. Lah Mbak Yuski malah jadi penasaran, selama jadi wali kota, siapa sih tim yang nggak kelihatan itu? Siapa saja mereka? Ingat loh, jika mereka diupah oleh wali kota, itu duitnya dari mana? Lah bila pakai duit pribadi ya silakan saja, tidak wajib disebutkan gitu loh, ndak masalah, no problemo. Namun ada catatannya, kerja-kerja mereka membantu Mas Wali, bukan malah jadi beban dinas yang ada di Pemkot Solo. Nah, oh iya, selama 4 tahun jadi wali kota kan banyak menteri-menteri yang datang ke Solo, juga petinggi partai serta pemimpin negara dunia. Apa itu semua hasil kerja tim yang tidak kelihatan itu? Orang jadi menghubungkannya kemana-mana loh ini. Termasuk pas Pilpres kemarin, kantong-kantong PDIP sampai gembos. Apakah itu juga termasuk pasukan tak kasat matanya Mas Gibran? Pemimpin model begini yang bikin negara makin terpuruk. Mestinya apapun semua dilakukan secara transparan, jelas dan penuh tanggung jawab. Atau sebagai anak presiden, Mas Gibran malu mengakui memanfaatkan jabatan bapaknya untuk urusan-urusan sebagai wali kota maupun sebagai cawapres. Mbak Yusi nggak nuduh, melainkan kita butuh semua itu terang benderang sebagai pembelajaran bersama. Tim yang tidak kelihatan ini hanya dimiliki Mas Gibran saja atau juga di timnya Mas Bobi sama Mas Kaisang? Bisa saja besok November pas pilkada kedua adiknya memakai strategi yang sama untuk meraih jabatan. Kan mereka belajar dengan apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya. Atau ada pihak-pihak lain yang turut mengklaim sebagai tim Mas Kaisang, tim Mas Bobi yang meminta aneh-aneh. Pemimpin itu ya bekerja dengan tim yang semua itu formal dan tercatat. Yang tidak kelihatan sebagai tim pengaman bukan membantu kerja-kerja pemimpin, kan seperti itu. Kayak BIN, Intelijen Polri, TNI, Kejaksaan. Nah, itu memang wajib untuk tidak terlihat ya toh. Lah masa intelijen kok ngaku-ngaku? Wis guna intelijen abal-abal nek ngono kuwi ya toh. Orang yang bekerja di bernegara, terutama para pemimpin, ya semua bekerja secara terbuka. Justru akan sangat aneh bila seorang pemimpin bekerja dibantu timnya yang tidak kelihatan, gitu. Memangnya kenapa mereka tidak kelihatan? Ayo, itu maunya si pemimpin, maunya tim itu, atau maunya orang-orang yang sedang terlibat dengan seorang pemimpin? Belajarlah Mas Gibran untuk berkata yang jujur serta tidak menimbulkan pernyataan yang memiliki potensi multi interpretasi. Pemimpin itu yang dipegang bicaranya, bukan kerja-kerja timnya, gitu. Tim-tim tidak kelihatan. Untungnya Mbak Yus kelihatan sama para ngoser, ya toh. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.